Jadi gini, istilahnya kita itu membicarakan ini, Bu, supaya anak kita itu secara behavior, ya kalau ibu bawa keluar rumah kan bingung itu lari-lari terus. Ya toh? Iya, kalau saya bawa keluar Bu, itu kan saya tali, pakai sling gitu ya. Dia lari Bu, saya ngejarnya itu sampai ya Allah nanti kalau saya kejar sama panggil, "Bisa bisa," malah ketawa, malah lari lebih kenceng lagi Bu. Iya, Bu, saya ngerti. Anak saya gitu, tapi saya dulu juga nggak ngerti sensori. Jadi ya sudah Oh, kejar-kejaran sama dia terus seperti ibu. Jadi kalau ibu sebenarnya mau dibawa ke tempat yang memang keluar, berikan proprionya ini. Mungkin dia suruh kalau ibu punya ini apa sih itu? Trampolin. Ayo kamu lompat di sini 20 kali. Lihat dan setelah 20 kali dia berhentinya berapa menit. Gitu, Bu. Jadi oh. berapa kali pamannya trampolin. Terus tadi adakan ini. Ibu mungkin ajarin kalau yang ini, seperti ini. Dia bermain ini, ibu hitung. Berapa menit dia mainan ini ya. Kira-kira dia setelah itu berhenti berapa menit. Nah, ibu mamanya mau di luar 20 atau 30 menit, bawa dia. Coba ininya harus dia dimasuk dikalikan gitu, Bu. Nggih nggih nggih. Ini 10 menit, dia cuma berhenti 2 menit. Oh, berarti kalau 20 menit, 4 menit. Nah, gitu, Bu. Jadi kita harus mengamati. Kita itu kayak menganalisa anak kita sendiri gitu loh, Bu. Nggih nggih. Dan cara-cara seperti ini, oke, saya kalau mau pergi 30 menit, anak saya mau tak ajak lari. Lari yang benar-benar lari kenceng berapa? Itu jadi pada waktu ibu diajak sama ibu mungkin nggak terlalu nggak terlalu aktif anaknya. Atau ibu kalau di mobil ya ibu beli terapi sudah datang. itu bisa di gini-gini kan Bu. Nah, dia bisa main sendiri dengan kakinya, dengan tangannya. Kalau perlu terabennya jadikan lingkaran, jadi dia bisa gini-gini sendiri. Oh, nggih nggih Bu, nggih. Nah, itu dia bisa begini, bisa apapun dia. Nah, tapi cuma boleh di mobil, ya. Kalau di luar nggak main itu, kamu jalan yang benar. Kalau kamu nggak jalan yang benar, kita kembali ke mobil. Nah, jadi itu dimix dengan behavior, perilaku. Tapi kalau kita cuma ngasihin sensori, tapi kita tidak pernah bisa mampu membuat anak kita memberikan perilakunya. Loh, kalau anak saya dulu gini, kamu ke mall, dia kalau minta apa-apa selalu kalau nggak diturutin dia bisa di lantai marahnya. Saya ngomong rencana ke mall, saya ngomong nggak beli apa-apa. Kalau kamu minta apa-apa dan marah, kita langsung pulang karena saya tahu anak saya suka ke mall. Memang saya buat itu sebagai suatu apa ya? Saya bikin terapi, saya ke mall jam 10 pagi di mana tidak ada orang, masih jarang orang. Dan saya ngomong sama dia, saya tahu kalau pertama kali dia pasti akan membantah saya. Saya ke mall, dia minta sesuatu, saya tahu dia sukanya itu. Saya lewat ke sana. Dia minta, kan mama bilang nggak boleh kan? Sekarang dia marah. Oh marah, pulang ayo. Pulang kan kalau momennya saya sudah siap-siap, saya bawa 3 pembantu. Sama saya 4. Ayo digotong seperti itu loh. Satu orang satu tangan. Kalau kita kuat ya satu orang 2 tangan, 2 tangan, 2 kaki. Bawalah ke mobil. Biar dia tahu rasa marah ya marah. Kalau dia mau pukul jangan boleh pukul, pegang tangannya. Dia mau nangis monggo karena marah kan. Ya biar marah. Besok mau pergi lagi. Sampai kira-kira ibu 3-4 kali anaknya pas beres. Nah, kalau enggak digitukan anak-anak ini enggak tahu, ibu mau ikutin, terus ikutin ya. Sekarang kan masih kecil ya. Ibu bisa menghandle dia. Kalau nanti sudah besar, wah, bisa ibu yang kena masuk inilah, kita yang jadi korban nanti.
Iya, iya, iya. Saya benar-benar nanti saya pengen juga ngajarin masalah bagaimana membuat orang tua itu bisa menghandle anaknya. Ini masalah sensori aja, juga ada masalah perilaku. Anak normal pun bisa jadi enggak seperti itu. Enggak nurut gitu karena kita juga. Karena kita nggak bisa caranya kapan kita no ya no terus. Kapan kita yes ya kita yes. Kalau kita sudah janji sesuatu, ibu juga harus tepati janjinya loh. Jadi semuanya ada plus minusnya gitu. Ya, itu dulu ada supaya anak-anak ini lebih apa ya? Kita kan pertama itu kan modelnya seperti diktator. Kamu harus nurut sama. Nah, kalau udah nurut kan kita kan nggak, itu bukan tujuan akhir kita. Setelah itu kita perkenalkan negosiasi. Negosiasi antara orang tua dan anak. Oke. Negosiasi kalau aku kasih kamu pilihan, kamu ini atau ini. Tapi sebelum itu ibu dia harus nurut. Kalau nggak nurut kita nggak akan Saya sudah pernah ada beberapa orang tua tak kasih tahu gini setelah anaknya umur 14, 15 dia kalah. Setelah kalah bingung Bu. Kita mau ngapain lagi terus? Gitu ya Bu ya. Begitu Bu. Nah, dilakuin kita ngomong yang lainnya lagi. Oke. Nggih, siap. Matur suwun Bu Mingve. Sama Bu Lucy Saptiningsih, anakku 15 masih menggenggam tangannya dan tidur tengkurap terlentang tidak nyenyak. Stimulnya apa ya? Bu Lucy, kalau anak ibu lebih suka tengkurap enggak apa-apa kok. Tapi tangannya tuh menggenggam yang begini tak Bu? Atau yang begini. Bu Lucy mana ya? Bu Lucy sudah nggak ada ya kayaknya ya. Bu Christine, wah ini sudah memang, maaf ini sudah lewat. Anak saya 12 tahun kalau bicara masih kadang terbalik kata-katanya. Misalnya aku tadi habis baru dari kebun. Bu, ini pakai ini Bu. Kata-katanya tuh dibuat aku satu kata, satu kartu. Aku tadi mana ya? Tadi habis baru dari kebun. Semuanya satu kata, satu kartu. Satu kartu. Terus dia ajarlah untuk menata kalimatnya. Jadi kita kasih beberapa, mamnya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu udah 6 kata satu kalimat. Apakah dia bisa 4 kata satu kalimat dengan tidak terbalik-balik? Nah, jadi istilahnya saya mau kalau 6 itu sudah lumayan panjang. Jadi kalau ibu bisa kasih 4, dia suruh nata. Umpamanya dia habis baru dari kebun ya. Kita ngomong dia habis baru dari kebun. Barunya tuh diambil. Habis dari kebun. Nah, itu harus bisa dulu, Bu. Jadi yang problem dari kalimat ini sebenarnya cuma kebanyakan baru loh. Aku tadi habis dari kebun, beres. Barunya itu, tapi Ibu kalau ngajarin panjang gitu, bingung. Mending habis baru dari kebun. Kasih 4. Nah, kasih gambarnya. Mungkin Ibu bertanya, kamu tadi dari mana? Kasih kalimat ini. Coba susun kalimatnya. Mestinya dia kan bisanya habis dari kebun. Bisa, itu sudah cukup menjawab pertanyaannya. Nah, Ibu kasihlah kartu itu kalau dia barunya habis baru dari kebun, barunya diambil. Jadi secara visual anak itu melihat bahwa baru ini kelebihan. Terus buat kalimat lain yang lain. Papa tadi dari mana? Habis dari kerja. Pak, si mbaknya dari mana? Habis dari pasar. Nah, terus
dibuat supaya dengan contoh-contoh yang lain. Itu dulu, Bu. Mungkin kalau umpamanya cari adiknya dari mana? Habis dari nonton bioskop. Gitu, Ibu. Bu Christine sudah nggak ada ya? Mayang. Terus untuk Bu Happy supaya anak pas makan duduk anteng bagaimana ya? Supaya anak saya sudah bilang sejak PSBB ini maunya padahal pirinasi sudah ada di mana. Kalau nggak dia diem aja, Bu. Nunggu di. Nah, kalau anaknya umur berapa ya, Bu ya? Ya gini aja loh, Bu. Kalau dia diem aja, pertama kasihkanlah makanan yang disukain dia. Kamu nggak makan, nggak apa-apa. Ayo, tak makan habis, kamu nggak ada. Nah, dia bisa nggak ngerebut makanan Ibu? Pertama, pakai kue atau pakai sesuatu yang dia paling suka. Gitu. Umurnya 7 tahun, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ibu tahu dia ada makanannya kan? Ada kesukaan makanannya. Enggak, ini makanannya saya kasih kan yang saya rolling gitu, Bu. Yang di CFGF gitu, Bu. Oh, gini, Bu. Dia pada waktu makan dia ini tahu kalau dia mungkin nggak suka makanannya satu ya karena rollingan itu. Benar nggak? Iya, mungkin. Kita kan tahu dia udah bosen mungkin makanan itu ya. Jadi Ibu kalau umpamanya dia pernah nggak lihat dia lapar di dalam makan. Kalau lapar cari cemilan, Bu, sama minum, nggak nyari nasi. Cemilannya dimasukin dalam lemari, dikunci. Terus habis itu minum air aja. Nah, terus gitu mungkin Ibu juga harus mikirin mungkin pakai memasak dengan model yang lain. Raw materialnya sama, tapi di model yang lain gitu loh. Nah, itu mungkin dia ini apalagi anak umur 7 tahun dia udah ngerti caranya menolak gitu ya. Nah, kalau Ibu mau Ibu kasihlah kamu habis makan ini, selesaikan makan, yuk kita mau apa? Aktivitas apa yang dikasih? Kayak yang akan kita lakukan yang kesukaannya dia. Aktivitas mungkin karena Ibu dia lagi suka lompat-lompat, Bu. Ya udah, tapi jangan habis makan lompat-lompat. Ya makanya. Ibu, mungkin ada yang lain. Masa gini, mana? Kita jadi orang tua itu kesukaan anak itu senjata kita. Enggak, dia biasanya kalau mau makan itu mesti ada yang kriuk-kriuk gitu, Bu. Dia kan suka yang kriuk-kriuk. Iya, jadi kalau saya diem nggak nyuapin dia tuh, kalau saya dia makan saya sembari ngerjain apa gitu, misalnya cuci piring gitu, nggak perhatian sama dia tuh dia pokoknya cuek aja. Jadi malah makan kriuk-kriukannya itu ketimbang nasi dicuekin. Nah itu ibu kan gini, kamu selesai ini kriuk-kriuknya baru dimakan, baru saya kasih. Dan dia nggak punya akses untuk ke kriuk-kriuk itu kalau nggak ibu. Ibu mungkin taruh di lemari kaca tapi aku kunci. Kamu makan itu habis tak kasih kriuk-kriuk berapa? Nah itu Bu. Itu cuma soal itu ibu anak ini pinter. Dia tambah gede dia akan banyak ulahnya nih Bu. Dia akan membuat ibu kalau nggak dari sekarang pinter-pinteran sama dia, ibu drive sama dia.